Salam, saya Pak Yudi Triwianto. Senang boleh bertemu dengan saudara-saudara calon mahasiswa baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Pusat Terpadu. Saya percaya tak kalah saudara memperhatikan setiap sesi yang saudara dapat secara online, saudara akan menangkap, mengerti hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa yang saudara nanti akan layani. Sesi hari ini akan bicara tentang pertobatan dan lahir baru. Nah, tak kala kita bicara tentang pertobatan dan lahir baru, ada dua pertanyaan penting yang perlu kita pahami dan mengerti. Bahkan bukan hanya pertanyaan penting, tapi pertanyaan itu punya dampak yang besar bagi kekekalan. Oleh sebab itu, siapkan saudara, saya akan mengajukan pertanyaan ini, silakan saudara jawab dalam hati ataukah saudara tulis di dalam kertas, ya jawabannya saja dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertanyaan pertama, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Sekali lagi, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apa mungkin kita meninggal dunia hari ini? Oh, sangat mungkin. Ya. Kalian yang masih muda jangan pernah berpikir, Pak, yang meninggal ada orang tua. Belum tentu. Ya. Bisa jadi yang muda duluan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Silakan jawab, saya akan tunggu beberapa saat. Baik, saya berharap semua saudara sudah menuliskan jawabannya. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Tuhan yang punya surga, dan Tuhan bertanya kepada saudara, mengapa aku mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Apa jawab saudara? Sekali lagi, seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan bertanya kepada saudara, mengapa aku mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Kira-kira saudara jawab apa? Atau kalau saya sederhanakan, alasan apa Tuhan mengizinkan Anda masuk surganya? Atau syarat apa Tuhan mengizinkan Anda masuk surganya? Silakan menjawab dengan singkat, jelas. Saya akan menunggu jawaban saudara. Baik, saya berharap semua sudah memberikan jawaban. Mari kita akan bahas satu persatu dari dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dikatakan, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Saya sudah bertanya kepada banyak orang. Beberapa orang menjawab, ya saya yakin. Mungkin itu juga jawaban saudara. Kalau memang itu jawaban saudara, puji Tuhan. Ya. Oleh karena saudara punya keyakinan, kapan saja Tuhan panggil saudara masuk surga. Tapi juga ada beberapa orang yang tidak berani menjawab yakin. Kalau boleh itu perhalus bahasanya, ya saya berharap masuk surga. Dulu saya juga sama seperti saudara. Kalau misalkan saudara menjawabnya juga nggak yakin. Ya. Saya takut dengan namanya kematian. Tapi saya bersyukur ketemu dengan seorang sahabat dan dia cerita tentang surga. Dan akhirnya saya punya keyakinan, kapanpun dengan cara bagaimanapun Tuhan panggil saya yakin pasti masuk surga. Tentunya Anda ingin masuk surga, bukan? Nah, pertanyaan kedua. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada Anda, mengapa aku mengizinkan kau masuk ke dalam surgaku? Apa jawab saudara? Saya sudah juga menerima jawaban daripada pertanyaan kedua dari banyak orang. Beberapa orang mengatakan, Pak, saya akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kan orang baik. Aku rajin beribadah. Aku setia sama Tuhan. Aku suka memberi bantuan dan sebagainya. Wow, jawaban bagus. Tapi kalau kita menjawab pertanyaan ini dengan jawaban itu, ya, muncul pertanyaan berikutnya. Kalau surga bisa diperoleh dengan perbuatan baik kita, ibadah kita, kesetiaan kita, persembahan kita. Pertanyaannya, harus sebaik apa? Beberapa orang menjawab, ya,
Pasti dia orang Kristen. Dia berkata, Tuhan, aku kan sudah percaya kepada Yesus. Wow, jawabannya bagus. Ya. Tapi pertanyaannya, apa sesederhana itu? Apa semudah itu? Apa cukup percaya Yesus saja? Apa nggak perlu ditambah dengan perbuatan baik kita untuk masuk surga? Kalau kita mengatakan perlu, Pak Wahyudi, ya. Pertanyaannya adalah harus sebaik apa? Beberapa orang mengatakan saya tidak tahu, Pak Wahyudi, jawabannya. Kalau itu juga jawaban saudara, saya ingin menolong saudara. Ada banyak orang mengatakan untuk masuk surga kita harus berbuat baik. Setuju? Kalau kita setuju, pertanyaannya harus sebaik apa? Nah, saya kira hari ini tidak kebetulan kita akan bersama-sama ya membicarakan tentang ya, kehidupan yang baru, tentang hidup kekal, tentang surga. Dan izinkan saya menyampaikan apa yang saya dengar dari sahabat saya tentang surga kepada saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, surga itu hidup kekal tidak sesulit atau serumit yang kita bayangkan. Sebab hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan. Dan hidup kekal tidak dapat oleh karena usaha atau karena upah. Ngomong-ngomong, apakah saudara pernah dapat hadiah? Saya percaya pasti di antara kalian pernah dapat hadiah, bukan? Tak kalah kalian mendapatkan hadiah, apakah saudara akan membayar ya, dengan sejumlah uang terhadap hadiah itu? Tentu tidak, bukan? Sebab kalau kita harus bayar hadiah itu, maka itu bukan hadiah, tapi itu kita sedang beli. Apakah untuk dapat hadiah saudara harus bekerja? Ya. Kalau kita harus bekerja dulu mendapatkan hadiah, itu bukan hadiah, tapi itu adalah upah, honor atau gaji. Nah, demikian juga dengan surga atau hidup kekal. Diberikan gratis cuma-cuma, seperti kita mendapatkan hadiah. Tapi walaupun surga atau hidup kekal diberikan gratis cuma-cuma, semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah hidup kekal ini? Yaitu dosa. Semua manusia berdosa, bukan? Baik orang di kota, orang di desa, laki, perempuan, semua berdosa, bukan? Kalau saya bertanya kepada saudara, menurut saudara, dosa itu apa sih? Mungkin saudara akan menjawab, Pak, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Ya, setuju. Contohnya apa? Membunuh, mencuri, berzina, dosa? Ya, dosa. Kalau saya punya pikiran jahat, pikiran negatif, dosa nggak? Dosa. Dendam dosa nggak? Dosa, ya. Kalau seandainya suatu hari saya ada di pinggir jalan, sementara jalan begitu ramai, tiba-tiba di sebelah kiri saya ada seorang anak kecil. Dia berkata, Om, tolong Om, seberangkan Om. Waktu saya lihat, dia bukan anak saya. Saya tidak kenal sama sekali, ya. Akhirnya saya pergi. Walaupun saya bisa menolong, tapi saya tidak mau. Akhirnya anak itu nekat lari dan dia ketabrak meninggal. Menurut saudara, apa saya lakukan dosa enggak? Ya, dosa dong. Ya. Kenapa? Karena saya tahu ya, menolong itu baik, tapi saya nggak lakukan adalah dosa. Beribadah baik enggak? Baik, ya. Membaca Alkitab baik enggak? Baik. Nggak dilakukan? Dosa. Nah, kalau dosa itu adalah perbuatan jahat yang kita lakukan, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Perbuatan jahat yang belum kita lakukan masih di pikiran. Dan kita tahu berbuat baik, tapi kita nggak lakukan dari dosa. Ngomong-ngomong, sehari berapa kali kita berbuat dosa? Wah, tidak terhitung, banyak sekali. Ini dosa, itu dosa, ini dosa, ini dosa, banyak sekali. Tapi saya percayalah, saudara-saudara yang ada di tempat saudara masing-masing adalah orang baik. Kalau seandainya, karena kita orang baik, sehari kita cuma 3 kali saja berbuat dosa. Mungkin pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Ya. Anggaplah 1 bulan itu adalah 30 hari. Maka selama 1 bulan berapa kali kita berbuat dosa? 3 kali 30 itu 90 kali. Kalau setahun kalikan 12, saya sudah menghitung
jumlahnya 1080. Kita bulatkan saja menjadi 1000. Nah, kalau Tuhan memberikan dispensasi kepada saudara, menentukan hidup di dunia ini, kira-kira saudara mau hidup berapa lama di dunia ini? Ya, mungkin ada yang menyebut 60 tahun Pak Wahyudi, 70 tahun, 80 tahun, ya dah. Nah, kita mengatakan 70 tahun, ya dah. Ya. Kalau lebih itu bonus, anggaplah kita pilih 80 tahun. Jadi kalau kita hitung sehari 3 kali, setahun itu 1080, kita bulatkan 1000. Kalau Tuhan izinkan kita hidup 80 tahun, maka selama hidup kita, berapa kali kita berbuat dosa? 80 kali 1000, 80.000 dosa. Dari sini kita melihat orang yang baik pun, yang dosanya cuma sehari 3 kali, kalau dihitung-hitung seumur hidupnya, ya rupanya dosanya sangat banyak. Bahkan tidak hanya 50-80 ribu, bahkan lebih dari 80 ribu. Nah, dengan dosa sebanyak itu, pantas nggak kita masuk surga yang suci, mulia, dan sempurna? Tentu tidak, bukan? Dan itu menyadarkan pada kita bahwa manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Dulu atau ada banyak orang berpikir, untuk masuk surga, saya harus berbuat baik, ya. Saya harus rajin ibadah. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kalau surga atau hidup kekal bisa diperoleh dengan perbuatan baik kita, pertanyaannya harus sebaik apa? Yang punya surga siapa? Tuhan. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kita pakai aturan siapa? Yang punya surga, aturan Tuhan. Aturan Tuhan atau standar Tuhan itu adalah sempurna. Sempurna itu seperti apa sih Pak Wahyudi? Dulu kalian waktu SMA itu pasti ada ujian atau ulangan. Ya, sebelum pandemi kan ada ulangan. Selesai ulangan dibagikan. Nilai sempurna berapa? 10. 8 bagus nggak? Bagus. Sempurna tidak. 9 bagus nggak? Bagus. Sempurna tidak. Sempurna berapa? 10, nggak boleh kurang. Seperti apa sih sempurna? Nah, saya coba berikan cerita supaya saudara memahami. Kalau seandainya suatu hari saudara, ya oleh karena sudah kenal dengan saya, bersama dengan keluarga, teman-teman mau main ke rumah saya, ya, tentunya memberitahu dulu. Pak Wahyudi, saya hari Sabtu bersama dengan teman-teman main ke rumah Pak Wahyudi. Saya berkata, oh ya, baik-baik ya. Kemudian saya tanya berapa orang? Oh, 15 orang. Oh, ya. Kemudian hari Jumat saya pesan sama istri, besok jangan lupa loh ya. Hari Sabtu itu ada teman-teman ya, mahasiswa yang mau datang ke rumah. Tolong mama bikin kue. Ya. Istri saya, oke, siap. Nah, kemudian beli bahan-bahan kue. Ya. Setelah bahan kue dibeli, malam hari istri saya mulai membuat kue. Ya. Semua bahan-bahan di mixer, ya. Kecuali telur belakangan, rupanya istri membuat kue dengan resep 10 butir telur. Setelah semua tercampur, telurnya mulai dimasukkan. Telur pertama bagus, telur kedua bagus, sampai telur ke-9 bagus. Waktu masukkan telur 10 sambil mengaduk adonan, istri saya mulai ngomong, lupa, kok mulai ada bau tidak enak ya? Kok ada bau busuk ya? Iya ya, tadi tidak ada ya. Kemudian pas istri saya melihat adonan, ya ampun, rupanya telur ke-10 telurnya bau busuk dan hitam, tapi sudah bercampur menjadi satu. Ya, pertanyaan saya, pantas nggak saya teruskan bikin kue yang bercampur telur busuk untuk diberikan kepada saudara? Tentu tidak pantas. Yang busuk berapa? 1. Yang baik berapa? 9. Walaupun cuma 1 yang busuk, tapi sudah mencemarkan 9 yang baik. Demikian juga seandainya dosa kita 80.000 tadi dibalik menjadi 80.000 perbuatan baik kita. 1 kali saja kita berbuat dosa, sama seperti 1 telur busuk mencemarkan 9 yang baik. Demikian juga 1 dosa sudah mencemarkan semua perbuatan baik kita. Jadi usaha manusia dengan berbuat baik masuk surga mungkin enggak? Tidak mungkin, karena kita ketemu dengan cara Tuhan yang sempurna. Nah, kalau cara manusia nggak bisa, kita perlu cara berbeda. Cara siapa? Yang punya surga. Mari kita melihat bagaimana cara Tuhan. Nah, tak kala kita bicara tentang Tuhan, tentunya kita tidak lepas membicarakan sifat-sifat Tuhan, bukan? Nah, kalau saya tanya kepada saudara, apa saja sifat-sifat Tuhan? Mungkin bisa jadi saudara akan menjawab, oh Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih, ya. Tuhan adil, ya. Semua yang maha itu sifatnya Tuhan, kecuali mahasiswa itu saudara ya. Nah, tak kita bicara tentang sifat Tuhan yang kasih dan adil, seringkali orang punya pemahaman pengertian yang keliru tentang Tuhan.
Ada orang berpikir bahwa Tuhan seperti tokoh kakek yang baik. Nah, saudara punya kakek? Kalau saudara punya kakek, ingat-ingat ya, waktu saudara kecil, biasanya atau umumnya kakek itu sayang sama cucunya. Walaupun cucunya nakal, tetap dibela. Kenapa? Karena kakek sayang sama cucu. Orang yang berpikir bahwa Tuhan seperti tokoh kakek, seringkali bermain-main dengan dosa. Nggak apa-apa berbuat dosa, nanti diampuni lagi. Nggak apa-apa berbuat dosa, nanti diampuni lagi. Nah, ini pengertian yang keliru. Kenapa? Karena terlalu menekankan kasih dan kemurahan Tuhan, tapi mengabaikan keadilan Tuhan. Tapi juga ada orang punya pengertian keliru yang kedua. Orang berpikir bahwa Tuhan seperti tokoh polisi yang adil. Kalau suatu hari saudara naik motor, ya, kemudian di tengah jalan ada razia resmi banyak polisi, saudara diperiksa, saudara lupa tidak bawa SIM dan STNK, kemudian saudara berkata, aduh sorry Pak Polisi, tadi saya tergesa-gesa, SIM sama STNK itu ada di dompet dan ketinggalan. Menurut saudara, apakah saudara ditilang atau dibebaskan? Ya, ditilang. Apapun alasan saudara. Kenapa? Karena polisi itu menegakkan keadilan. Orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tokoh polisi yang adil, seringkali hidupnya nggak tenang. Sebab kalau terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya, selalu dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Contoh kalau dia sakit, oh ini Tuhan marah sama saya, Tuhan kejam dengan saya, Tuhan nggak sayang lagi dengan saya. Nah, ini pengertian yang keliru. Kenapa? Karena terlalu menekankan keadilan dan murka Tuhan, tetapi mengabaikan kasih. Nah, pengertiannya benar, Tuhan itu kasih sekaligus adil. Dia mengasihi kita dan kasih kekal. Tapi sekali-sekali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bicara kasih kita cukup paham lah. Bicara adil banyak orang kurang memahami. Izinkan saya menyampaikan sebuah cerita tentang keadilan Tuhan. Suatu kali ada orang sedang diadil di sebuah pengadilan oleh karena merampok uang di bank 50 juta. Berapa? 50 juta. Jaksa menunjukkan bukti-buktinya dan minta kepada Pak Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sebelum Pak Hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, Pak Hakim memberi kesempatan pada si perampok bank untuk membela diri. Berkata si perampok bank, Pak Hakim, saya merampok uang di bank oleh karena kepepet. 3 bulan lalu saya di PHK, uang pesangon saya itu habis. Anak saya kena demam berdarah, butuh biaya rumah sakit. Anak saya kedua butuh biaya untuk sekolah dan istri saya butuh biaya melahirkan. Akhirnya saya merampok uang di bank. Tapi Pak Hakim, tidak ada satupun kan di bank yang saya lukai. Bahkan, ya, uang 50 juta masih utuh, belum saya ambil. Ini saya kembalikan. Saya mengaku saya salah. Saya menyesal. Tolong ampuni saya, bebaskan saya. Kalau seandainya saudara menjadi hakim yang adil, kira-kira dibebaskan enggak? Tidak, ya. Tetap dihukum. Walaupun nggak 5 tahun, mungkin 3 tahun karena dia jujur, mengakui dapat keringanan. Tapi tetap apa? Dihukum. Di sini kita melihat, hakim yang manusia saja tahu tentang keadilan. Bahwa setiap orang bersalah harus dihukum. Apalagi Tuhan yang Maha Adil. Setiap orang bersalah, setiap orang berdosa itu dihukum. Dan hukuman dosa itu adalah maut. Kematian selama-lamanya di neraka. Mungkin saudara berpikir, Pak Wahyudi katanya Tuhan itu kasih. Kasih itu berapapun dosa kita diampuni. Tapi dia adil. Satu dosa saja kita dihukum. Kan seperti jadi pertentangan dilema. Bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu? Nah, izinkan saya mau menyampaikan cerita kembali. Di Rusia pernah hidup seorang jenderal, namanya Jenderal Shamila. Untuk mencegah ya kekalahan dalam peperangan, oleh karena kalau orang perang selain butuh senjata, butuh makanan. Shamila membuat undang-undang. Undang-undangnya bunyinya begini, barang siapa mencuri bahan makanan, dia akan dicambuk 50 kali di depan umum. Dan undang-undangnya cukup efektif. Sampai suatu kali pengawal datang kepada Shamila. Lapor Pak Shamila, bahan makanan kita dicuri. Waduh, Shamila marah. Dia berkata, cari pencurinya sampai dapat. Cambuk 50 kali. Supaya semua orang tahu bahwa peraturan masih tetap berlaku. Pengawalnya malah berkata begini, sabar Pak Shamila, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Pencurinya sudah tertangkap. Kemudian Shamila berkata, kalau gitu cepat eksekusi. Laksanakan peraturan undang-undang ini. Kumpulkan semua orang. Tapi pengawal malah berkata, masalahnya Pak, loh ada masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya, ya, dengan suara terbata-bata pengawal berkata, yang mencuri bahan makanan itu adalah ibu Pak Shamila sendiri.
Waktu Samila mendengar bahwa mencuri adalah ibunya sendiri, Samila tidak bisa ngomong apa-apa. Sebab apa? Dia adalah pribadi yang sangat dikasih. Ya. Ibunya adalah orang yang dihormati oleh Samila. Tapi satu sisi, semua rakyatnya tahu bahwa Samila itu adalah pemimpin yang adil. Akhirnya Samila berkata, oke, kalau gitu besok aja ya diputuskan ya. Sepanjang malam Samila berusaha cari jalan keluar. Bagaimana bisa membebaskan ibunya, sekaligus menegakkan keadilannya. Singkat cerita, pagi sudah tiba. Ibu Samila sudah di tengah lapangan, diikat. Kemudian di belakang ada kucu dengan cambuk. Ada pengikut-pengikutnya mengelilingi di lapangan. Dan orang mulai berbisik-bisik. Bebaskan nggak? Bebaskan nggak? Samila berkata, ya dibebaskanlah. Itu kan ibunya. Mana mungkin dia akan cambuk ibunya. Yang lain berkata, oh kalau sampai dibebaskan, dia tidak adil. Peraturan ini berlaku bagi semua. Tidak ada perkecualian termasuk ibunya. Yang lain berkata, oh kalau dia sampai cambuk ibunya, dia itu anak durhaka, anak tidak tahu terima kasih. Dia lupa bahwa dia bisa jadi jenderal karena ibunya. Jadi di lapangan ada pro dan kontra. Kemudian Samila datang, dia berdiri di panggung kehormatannya. Kemudian dia berkata pada raja, tenang rakyatku, tenang rakyatku. Semua rakyatnya dia menunggu keputusan Samila. Kemudian Samila berkata, demi tegaknya keadilan, hukuman tetap dijalankan. Wah, setuju pemimpin adil. Itu Samila pemimpin adil. Wah, anak kurang ajar, pemimpin kejam dan sebagainya. Itu yang ketiga, cambuk akan diarahkan pada ibunya Samila. 1, 2, begitu mau 3, Samila berkata, stop. Semua rakyatnya diam. Kemudian Samila turun dari panggung kehormatannya. Dia menghampiri ibunya, dia peluk ibunya. Dia berkata, ibu, aku sayang sama ibu. Aku tidak mungkin membiarkan ibu dicambuk. Ya. Sambil melepaskan ikatan-ikatan ibunya, dia bawa ibunya ke pinggir lapangan. Dia kembali ke tempat ibunya. Dia berkata pada rakyatnya, rakyatku, engkau tahu betapa aku mengasihi ibuku. Tapi engkau juga tahu aku adalah orang yang adil. Oleh sebab itu, izinkan saya menggantikan ibuku. Kemudian dia buka jubahnya. Dia berkata pada Al-Qudu, sekarang cambuk saya 50 kali. Dan aku cuma cambuk Samila 50 kali. Semua orangnya berdiri. Hidup Samila pemimpin kasih. Hidup Samila pemimpin adil. Di pinggir lapangan ada seorang ibu yang menangis. Siapa dia? Ya, dia adalah ibunya Samila. Kenapa dia menangis? Dia mengerti. Seharusnya dia dicambuk. Tapi sekarang anaknya yang dicambuk. Nah, saudara, melalui cerita ini, Samila bisa menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Sekaligus menegakkan keadilan di depan rakyatnya. Melalui apa? Pengorbanan. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Apa yang dilakukan Yesus bagi manusia? Izinkan saya memperagakan apa yang dilakukan Yesus bagi manusia. Seandainya tangan kiri saya ini adalah melambangkan manusia, kita semua. Dan tangan kanan saya itu melambangkan Tuhan. Tuhan ingin memberikan hidup kekal atau surga kepada manusia. Tetapi ada yang menghalanginya, yaitu dosa. Seandainya dosa kita 80.000 dicatat dalam sebuah buku, namanya buku catatan dosa. Tentu gak setipis ini, bukan? Dosa inilah yang menghalangi manusia menerima hidup kekal atau surga. Tuhan itu kasih. Dia mengasihi manusia dan tidak ingin menghukum manusia. Tapi juga Tuhan adil. Waktu melihat manusia berdosa, mau tidak mau dia menghukum manusia yang berdosa. Terjadi dilema, bukan? Bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu? Ingat cerita Samila? Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui pengorbanan. Demikian juga dengan Tuhan. Mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam Yesus. Sejajar dengan kita. Tapi ada bedanya, bukan? Manusia berdosa. Yesus sempurna, tidak berdosa. Dan segala dosa kita ditimpakan pada Yesus. Ia tidak mengenal dosa, dia buat menjadi dosa karena kita. Supaya kita berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Lalu Yesus mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia berkata, sudah selesai. Artinya, seluruh dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus satu kali dan untuk selama-lamanya. Lalu Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Dan dari surga dia menawarkan hidup kekal kepada manusia. Dan anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman.
Iman ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya jari-jari tangan saya ini menggambarkan adalah rangkaian kunci rumah kita yang berbeda. Tentu pada waktu kita bepergian, semua pintu rumah dikunci, bukan? Nah, setelah urusan di luar selesai, kita mau kembali ke rumah kita melalui pintu depan rumah kita. Pertanyaan saya, berapa kunci yang bisa dipakai membuka pintu depan rumah kita? Ya, hanya satu kunci. Demikian juga untuk membuka pintu surga, hanya ada satu kunci, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain kalau kita perhatikan sangat mirip. Mungkin warnanya, bentuknya, harganya, hanya beda gerigiknya saja. Apakah kunci-kunci yang mirip bisa membuka pintu depan rumah kita? Tentu tidak, bukan? Demikian juga dengan rangkaian kunci ini, menggambarkan iman yang tidak menyelamatkan. Seperti apa iman tidak menyelamatkan? Saya mau jelaskan kepada saudara. Seandainya saudara ada dalam ruang gelap gulita, saudara tidak kenal, tidak tahu siapapun di situ, semua gelap, ya. Dalam beberapa jam sudah membuat saudara frustasi, putus asa. Di tengah keputusasaan tiba-tiba ada suara, lompat, berani? Wah, sungguh konyol sekali kalau kita berani. Kita nggak tahu di depan kita ada apa. Ya, kalau nggak ada apa-apa, kalau ada jurang, kalau ada tembok kan beda semua. Tapi faktanya ada banyak orang berani lompat walaupun tidak tahu apa di depannya. Demikian juga kita dalam sehari-hari kita menjumpai. Tak kala kita bertemu seseorang tanya, ya, kamu percaya? Percaya. Kenapa kamu percaya? Siapa kamu percaya? Tidak tahu. Kalau dia orang Kristen, kenapa kamu gereja? Ya, daripada di rumah sepi, ya. Daripada sendirian di rumah. Mengapa kamu Kristen? Ya, dari dulu saya mau Kristen. Orang ini mengatakan percaya, tapi tidak tahu apa dan siapa yang dipercaya. Iman seperti ini tidak menyelamatkan. Saya percaya setiap kita pasti tahu sekarang Presiden Indonesia siapa. Ya, Pak Jokowi. Tahu dari mana? Mungkin kita tahu dari TVC, tahu dari koran, tahu dari medsos. Ya. Apakah dengan tahu banyak Pak Jokowi, otomatis kita punya relasi, hubungan pribadi dengan dia? Belum tentu. Demikian juga ada banyak orang tahu tentang Yesus. Tahu dari mana? Dari Alkitab, dari khotbah pendeta, dari mungkin acara mimbar, ya, di televisi dan sebagainya. Apakah dengan tahu banyak tentang Yesus, otomatis orang punya relasi dengan Yesus? Belum tentu. Ya. Iblis pun percaya Yesus anak Tuhan. Bahkan iblis gemetar. Tapi iblis nggak masuk surga, bukan? Memang untuk percaya kita butuh fakta-fakta sejarah. Dan setuju terhadap fakta sejarah. Tapi kalau kita hanya tahu, setuju tapi tidak mengandalkan apa dan siapa yang kita percayai, dalam hal ini Yesus, hanya sebagai pengetahuan di akal saja, iman seperti ini juga tidak menyelamatkan. Tapi saya percaya saudara adalah orang yang sudah mengandalkan Tuhan, bukan? Buktinya apa? Waktu saudara sakit, saudara berdoa enggak? Ya, berdoa pada siapa? Tuhan Yesus. Waktu saudara tidak punya duit, tidak punya uang, saudara berdoa enggak? Ya, berdoa pada siapa? Berdoa pada Tuhan Yesus. Untuk masalah sekolah saudara, studi saudara berdoa enggak? Berdoa pada siapa? Tuhan Yesus. Itu baik. Untuk masalah keuangan, untuk masalah kesehatan, untuk masalah studi kita, masa depan kita, kita mesti berdoa dan mengandalkan Yesus. Tapi coba kita perhatikan, bukankah kesehatan, keuangan, studi itu kan kebutuhan sementara di dunia, bukan? Suatu hari akan lenyap, bukan? Sungguh ironis sekali ada banyak orang untuk kebutuhan sementara di dunia, dia berani mengandalkan Tuhan. Tetapi untuk hidup kekal, siapa diandalkan? Seringkali bukan Tuhan. Buktinya apa? Tak akan ditanya, mengapa? Ya, aku izinkan kau masuk dalam surgaku. Dia jawabnya apa? Aku kan sudah begini, aku siapa? Diri sendiri. Iman seperti ini juga tidak menyelamatkan. Nah, iman menyelamatkan seperti apa, Pak Wahyudi? Iman yang menyelamatkan itu adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Seperti apa sih iman yang menyelamatkan? Nah, saya akan memberikan cerita supaya menolong saudara memahami iman menyelamatkan. Sekitar abad 17, ya, di Amerika pernah hidup seorang pemain akrobat namanya Mr. Blondin. Kita sebut saja Mr. Blondin. Atau Pak Blondin lah paling gampang, ya. Nah, Pak Blondin ini punya kehebatan. Apa kehebatannya? Dia punya kemampuan berjalan di atas kawat tali. Suatu hari dia mau bikin pertunjukan spektakuler. Dia melakukan pertunjukan di atas air terjun Niagara.
Air terjun Niagara itu adalah air terjun terbesar seluruh dunia yang memisahkan negara Kanada sama negara Amerika. Kebetulan musim libur ada banyak penonton. Tentunya ada MC bukan? Kemudian setelah peralatan semua disiapkan, MC-nya bertanya kepada para penonton, Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu percaya Pak Brownie bisa berjalan dari ujung satu ke ujung berikutnya dengan selamat? Sebagian mengatakan percaya, percaya. Lain, dia itu hebat, tapi kan di dalam gedung ada faktor ketinggian, ya, ada faktor angin, dia tidak percaya. Walaupun ada yang tidak percaya, Pak Brownie tetap melakukan pertunjukan. Dia berjalan 1, 2, 3 sampai di tempat dengan selamat. Wah, semua orang tepuk tangan. Luar biasa Pak Brownie. Pertanyaan saya, orang yang tadinya tidak percaya menjadi apa? Percaya, kenapa? Karena sudah melihat buktinya. Kemudian MC berkata lagi, ini pertunjukan kedua. Pak Brownie akan kembali berjalan di atas kawat tali, tapi tidak sendirian. Tapi sekarang bawa troli atau gerobak yang satu roda itu dan diisi pasir 80 kg. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Pak Brownie bisa berjalan di atas kawat tali dengan bawa troli berisi pasir 80 kg? Sebagian mengatakan percaya, percaya. Yang lain mikir, tadi dia berhasil karena sendirian. Ini membawa troli dan ada beban 80 kg. Mereka tidak percaya. Walaupun ada yang tidak percaya, Pak Brownie tetap melakukan pertunjukannya. Dia berjalan 1, 2, 3 sampai di tempat dengan selamat. Semua orang tepuk tangan. Luar biasa Pak Brownie. Pertanyaan saya, orang tadinya tidak percaya menjadi apa? Percaya, kenapa? Karena sudah melihat buktinya. Kemudian MC berkata, ini pertunjukan terakhir. Pak Brownie akan kembali berjalan di atas kawat tali, tetap membawa troli, tapi sekarang pasirnya diturunkan, diganti manusia. Apakah Bapak Ibu percaya Pak Brownie bisa menyeberang dengan membawa troli berisi manusia dengan selamat? Sebagian mengatakan percaya, percaya. Yang lain mikir dengan akalnya. Tadi dia bawa troli, tapi bawanya kan juga bebannya benda mati, pasir. Ini membawa manusia, makhluk hidup. Kalau tengah jalan kemudian tiba-tiba gagal, goyang-goyang, kan mungkin bisa jatuh. Tapi dia mikir, sejenak dia berkata dalam hatinya, asal manusianya diam, kan sama seperti pasir, pasti berhasil. MC tanya lagi, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Semua penonton mengatakan percaya. Ya. Kemudian MC turun, ya, dia ketemu anak muda, tanya pada anak muda, apakah kamu percaya Pak Brownie bisa berjalan di atas kawat tali dengan membawa troli berisi manusia? Anak muda ditanya, jawabnya semangat, oh saya percaya, pasti berhasil. Ya. Saya sudah melihat 2 kali buktinya, dia berhasil, pasti ini berhasil. Kemudian MC tersenyum. MC berkata kepada anak muda, kalau gitu adik mau duduk dalam troli? Langsung anak muda pucat, jangan saya Pak, ya kalau nggak jadi apa-apa, kalau jatuh gimana, masih muda saya, ya saya masih punya cita-cita dan sebagainya. Alias anak muda ini tidak mau. MC jalan, ketemu bapak-bapak seusia saya lah, ya. Tanya, Pak, apakah Bapak percaya Pak Brownie bisa berjalan di atas kawat tali dengan bawa troli berisi manusia? Bapak-bapak jawabnya berbeda dengan anak muda. Bapaknya begini, saya percaya asal dengan catatan. Mau pakai catatan segala. Apa catatannya? Asal manusianya nggak boleh bergerak diam. Kan sama seperti pasir, pasti berhasil. MC tersenyum, dia bertanya kepada bapak itu, baik Pak, baik, terima kasih. Permisi, apakah Bapak mau duduk di dalam troli? Kenapa Pak? Bapak itu jawab begini loh, bukannya saya itu nggak mau, ya. Saya ini 1 minggu batuk saya itu kumat-kumat terus, ya kan? Saya itu punya penyakit jantungan. Nanti kalau tengah jalan tiba-tiba kumat gimana? Udahlah, jangan saya, orang lain saja, kasihan anak istri saya. Kalau terjadi sesuatu dalam diri saya, alias Bapak itu tidak mau. Satu persatu ditanyai sama MC, semua penonton tidak ada yang mau. Akhirnya MC berkata, Bapak Ibu pertunjukan bubar. Wah, semua penonton bubar. Katanya 3 kali, bukan kita bayar 3 kali ya. Tapi tidak ada yang mau. Di tengah-tengah orang-orang bersungut-sungut, tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dia berteriak, saya mau, saya mau. Semua orang lihat, siapa anak kecil ini? Singkat cerita, anak kecil sudah duduk di dalam troli. Pak Brownie sudah pegang, semua penonton tegang. Saking tegangnya, sampai tidak ada satu penonton yang berani bernafas. Kenapa? Takut nafasnya terkumpul di anak ini jatuh nanti. ya, baik ya. Singkat cerita, Pak Brownie mulai pegang, ya, jalan 1, 2, 3. Waktu Pak Brownie
miring ke kiri, penonton juga ikut miring, ya. Waktu kanan, penonton juga, nah, 1, 2, 3 terus sampai di tempat dengan selamat. Wah, semua orang tepuk tangan, luar biasa Pak Blondin. Ada wartawan dari London, dia ketemu anak kecil yang di dalam troli ini, kemudian diwawancara anak kecil. Nah, ya, sini Om boleh ngomong-ngomong? Oh ya boleh ya. Kamu tadi apa nggak takut duduk di dalam troli yang dibawa Pak Blondin? Anak kecil dengan polos, enggak Om, pemandangannya bagus. Oh, kaget wartawan, kok pemandangan bagus ya? Akhirnya wartawan tanya, kamu tuh anak siapa sih? Kok beraninya? Nah, apa kalau tuamu ada? Ada. Mana orang tuamu? Anak kecil nggak menunjuk, nggak menyebut nama, tapi dia menunjuk kepada seseorang. Waktu wartawan lihat anak telunjuk anak ini menunjuk Pak Blondin. Rupanya ini anaknya Pak Blondin. Nah, melalui cerita ini, apa bedanya percayanya penonton sama percayanya anak? Semua sama-sama ngomong percaya, tapi ada bedanya bukan? Kalau percaya penonton apa? Percayanya di mulut saja, tapi tidak berani menyerahkan diri di bawah Pak Blondin. Percaya penonton apa? Hanya setuju di akal, tapi tidak memberikan dirinya kepada Pak Blondin. Kalau anak bukannya percaya di mulut, bukannya setuju di akal, tapi dia juga mengandalkan Pak Blondin yang membawanya ke seberang. Demikian juga iman menyelamatkan. Iman menyelamatkan bukan hanya percaya di mulut, bukan hanya setuju di akal, tapi kita ini berani mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini, saudara-saudara, apakah semua yang saya sampaikan saudara paham? Ya, kalau saudara paham, hari ini Tuhan tidak hanya ingin membuat saudara paham, tapi hari ini Tuhan menawarkan hidup kekal, surga kepada saudara. Pertanyaannya, apakah saudara mau menerima hadiah hidup kekal yang Tuhan tawarkan? Puji Tuhan. Kalau jawab yes, ya, saya mau. Itu keputusan terbaik. Kenapa? Karena saudara mau menerima hidup yang kekal. Saya mau jelaskan apa artinya menerima hidup kekal. Menerima hidup kekal itu artinya kita mau menerima si pemberi hidup kekal, yaitu Yesus, gak cuma hadiahnya toh. Yang kedua, kita juga harus mengalihkan pengandalan diri kita hanya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi ketika menerima hidup kekal itu artinya kita mengundang Yesus sebagai Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dia memimpin hidup kita, dia mengatur hidup kita. Dan sebagai buktinya kita bertobat, meninggalkan semua dosa, berbalik arah, berjalan mengikut Yesus. Apakah saudara setuju dengan penjelasan saya? Kalau saudara setuju, saudara bisa mengungkapkan persetujuan saudara untuk menerima hidup kekal kepada Tuhan. Tuhan menyediakan saran berupa doa. Doa itu cara sederhana untuk kita mengungkapkan pengandalan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan menolong saudara, membantu saudara untuk mengutarakan persetujuan saudara dalam doa. Saya akan berdoa terlebih dulu mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Setelah itu saudara bisa mengikuti doa bersama saya kata demi kata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh sharing tentang hidup kekal yang Kau berikan kepada manusia. Dan di antara saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka rindu mengutarakan persetujuan untuk menerima hidup kekal. Engkau dengar suara mereka. Saudara dari tempat saudara bisa mengikuti doa bersama saya kata demi kata. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya. Hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai pemberi hidup kekal. Saya mau mengalihkan pengandalan diri saya hanya kepada Yesus sebagai juru selamat. Masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan secara pribadi. Dan saya mau bertobat, meninggalkan semua dosa, berbalik arah, berjalan mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagaimana janji-Mu, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hari ini,
Saya percaya hari ini saya mempunyai hidup yang kekal. Amin. Nah, saudara-saudara, apa yang baru saja saudara lakukan di dalam doa, menurut saya itu adalah yang penting. Doa yang luar biasa. Kenapa? Karena menerima hidup yang kekal. Dan saya rindu saudara membaca sendiri apa yang dijanjikan Yesus berkaitan dengan apa yang baru saudara lakukan di dalam doa. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6 ayat 47. Yohanes pasal 6 ayat 47. Saya akan membacakan bagi saudara, saudara bisa mengikutinya di dalam hati saudara ya. Yohanes pasal 6 ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya mau jelaskan ayat ini. Dikatakan aku ini siapa? Ini adalah Yesus. Aku berkata kepadamu. Berkata kepada siapa? Saudara dan saya. Saudara yang sudah dengarkan firman. Tuhan berkata kepada saudara. Apa dikatakan? Sesungguhnya. Apa artinya? Kalau Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah bohong. Dia akan tepati. Barang siapa? Siapapun. Termasuk saudara. Siapapun. Ya. Laki, perempuan, orang dewasa, anak-anak, remaja. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi yang punya hidup kekal siapa? Orang yang percaya. Percaya pada siapa? Percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus. Kapan kita percaya? Waktu tadi kalian berdoa. Dan tak kala saudara percaya, maka janji Tuhan, kapanpun Tuhan panggil saudara, saudara pasti masuk surga. Sederhana ya? Mudah nggak? Mudah. Tapi seringkali manusia sombong. Manusia pikir, nggak bisa kita memegang tangan Tuhan. Tapi seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan? Seringkali ya orang berpikir ya merasa dia berpegang tangan Tuhan. Saya coba peragakan ini. Seandainya tangan kiri saya itu adalah tangan manusia, kita semua. Tangan kanan saya itu adalah melambangkan Tuhan. Seringkali manusia merasa memegang Tuhan, ya. Dengan kesetiaan, dengan ibadahnya dan sebagainya. Kalau kita memegang begini, 1 menit kuat enggak? Oh mungkin kuat. 1 jam mungkin kesemutan, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bisa nggak capek? Capek, ya. Waktu capek bisa lepas nggak? Bisa lepas, ya. Lepas, ya. Ya terhilang, ya. Karena kita cuma merasa. Tapi kalau saudara percaya dan memandangkan Yesus, perhatikan janji Tuhan. Tuhan yang memegang saudara. Tuhan yang memegang saudara. Waktu kita memegang Tuhan begini, bisa capek nggak? Bisa. Bisa lepas nggak? Bisa. Waktu lepas, apakah kita terlepas dari tangan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena jaminan keselamatan bukan didasarkan pada kesetiaan manusia yang rapuh, tapi pada janji dan kesetiaan Tuhan. Sesungguhnya bukan manusia memegang Tuhan, tapi Tuhan yang memegang manusia. Kalaupun kita memegang melalui kesetiaan kita, bukan karena kesetiaan kita, bukan karena ibadah kita yang membuat kita selamat, tapi oleh karena tangan Tuhan yang memegang kita. Seperti janji Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Silakan dibuka Yohanes pasal 10 ayat 28. Di tempat saudara saya minta kita membaca bersama-sama. Yohanes 10 ayat 28. 3, 2, 1. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saya ingin jelaskan ayat ini. Dikatakan aku ini siapa? Yesus. Apa Yesus lakukan? Memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka siapa? Yang percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus. Inilah pemberian terbaik yang Yesus berikan kepada kita. Yaitu hidup yang kekal kepada orang yang percaya. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, pasti tidak binasa. Sampai kapan? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Tidak. Sampai selama-lamanya. Dan tak kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, tangan Tuhan yang memegang kita. Dan janjinya tak seorang pun dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Janji luar biasa bukan? Kalau kita mengerti janji ini luar biasa, maka kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Karena ataupun kalau seandainya
hari ini Tuhan panggil kita. Kita meninggal, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Ya, puji Tuhan. Ya, saudara punya keyakinan sekarang. Pasti masuk surga. Kalau di depan pintu surga ketemu dengan Tuhan. Tuhan tanya, mengapa aku mengizinkan kau masuk surgaku? Apa jawab saudara? Ya, karena saya sudah percaya dan mengandalkan Yesus. Wah, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, apakah perlu ditambah dengan berbuat baik untuk masuk surga? Perlu. Kalau perlu kita lihat Yohanes pasal 87. Dikatakan barang siapa percaya, apakah ada tambah dan berbuat baik dan beramal dan sebagainya? Tidak. Cukup percaya. Untuk masuk surga, cukup percaya pada Yesus saja. Mengandalkan Yesus saja. Nah, tapi pertanyaan saya agak berbeda setelah ini. Ya. Waktu kita percaya pada Yesus, menerima hidup kekal, kita nggak langsung meninggal, bukan? Masih hidup, bukan? Sekarang masih hidup? Puji Tuhan masih hidup ya. Kalau enggak, saudara tidak bisa mengikuti siaran sharing firman Tuhan pada hari ini. Ya, saudara masih hidup ya. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan saya, selama kita masih hidup, perlu nggak kita berbuat baik? Ya, perlu lah. Untuk apa, Pak? Nah, kalau saudara ada orang memberikan sesuatu pada saudara berupa hadiah, saudara bilang apa? Terima kasih. Kalau sesuatunya punya nilai lebih tinggi, saudara bilang apa? Oh, terima kasih, terima kasih. Nah, saya mau beritahu pada saudara, hidup kekal atau surga yang Tuhan berikan, yang merupakan hadiah itu adalah pemberian terbaik, ya, melebihi seluruh isi dunia. Tentunya pada waktu Tuhan sudah memberikan hidup kekal kepada kita sebagai hadiah, kita mau berterima kasih melalui apa? Melalui perbuatan baik kita, melalui ibadah kita, dan sebagainya. Jadi kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan surga, kita berbuat baik sebagai ucapan syukur. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan hidup kekal. Seperti firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Tuhan jauh sebelumnya, yang mau kita hidup di dalamnya. Jadi tentunya pada waktu kita sudah menerima hidup kekal, harusnya hidup kita berubah menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Kalau saya mengerti, kita semua adalah satu keluarga. Saya mengucapkan selamat datang di dalam keluarga Tuhan. Dan tak kalah saudara untuk pertama kali punya iman menyelamatkan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, maka digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Ya. Tentunya kalau keluarga punya bayi baru lahir, senang nggak? Senang. Ya. Ya. Dan itu momen yang tidak bisa dilupakan. Oleh sebab itu beri tanda. Biasanya kalau anak baru lahir, papanya biasanya ngurus surat namanya akte lahir, ya. Gitu. Nah, saudara juga boleh. Nanti saya akan kirimkan, kalau saudara mau minta ke panitia berupa akte lahir secara rohani. Saudara tulis nama saudara, tanggal saudara untuk punya iman menyelamatkan sebagainya. Dan tentunya sebagai orang tua, ya, yang punya anak, mungkin nggak orang tua berkata, sudahlah kamu nggak usah gede-gede, kecil saja, karena mungkin. Orang tua yang normal, yang baik pasti ingin anaknya bertumbuh. Demikian juga dengan Tuhan. Bukan hanya saya, Tuhan juga. Tuhan ingin saudara juga bertumbuh. Ya. Gimana caranya bertumbuh? Tuhan sudah memberikan sarananya. Melalui apa? Yang pertama, saudara bisa melalui pembacaan Alkitab. Ya. Saudara mulai membaca Alkitab. Ya. Saudara kalau belum punya Alkitab bisa download, ya, baca Alkitab. Ya. Ya, mulai dari Injil Yohanes satu pasal. Nanti kalau misalkan nggak ngerti, boleh tanya saya atau tanya pada pendeta atau hamba Tuhan. Ya. Kemudian waktu saudara percaya pada Yesus, saudara menjadi anak, status saudara berubah menjadi anak, Tuhan menjadi Bapa. Kita bisa berkomunikasi, berbicara pada Tuhan, seperti kita berbicara dengan Bapa kita. Saudara bisa berdoa, ya, kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin juga kita nih mengikuti kebaktian di mana kita berada, ya, supaya melalui kebaktian kita bertemu dengan saudara-saudara seiman, saling membangun, saling menguatkan. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita juga dikuatkan. Dan kalau ada persekutuan, karena saudara masih muda semua, ikut persekutuan anak muda, supaya saudara mendapatkan menu sesuai dengan kebutuhan saudara sebagai anak muda. Ya? Dan menurut saudara, apa perlu yang sudah dengar melalui firman Tuhan pada hari ini tentang hidup kekal, perlu nggak orang lain mendengar? Perlu nggak orang tua mendengar? Perlu nggak saudara-saudaramu mendengar? Ya, kalau perlu, terus siapa menyampaikan? Saudara bisa menyampaikan. Ya.
Atau saudara bisa minta traktat nanti, ya, saudara bisa bacakan. Dan kalau ada kesempatan, saudara nanti di Pesat, di STAK, saudara akan dilatih bagaimana menyampaikan kabar baik. Baik, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara. Jadi pertobatan terjadi tak akan saudara bertemu dengan Yesus. Kelahiran baru terjadi waktu Yesus menjumpai saudara dan hidup saudara diubah. Tuhan memberkati dan selamat ya mengikuti orientasi di sesi berikutnya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara. Amin.